Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bidan Indonesia? Semoga semuanya selalu sehat walafiat dan selalu happy, tentunya dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Saya Bidan Marliana Rahma, dosen kebidanan Stikes Karisma Karawang, akan berbagi informasi kali ini tentang perawatan payudara atau breast care ya. Teman-teman yang sedang hamil atau akan melahirkan atau yang sudah melahirkan, sedang menyusui bayinya, mungkin ada yang punya masalah seputar laktasi atau menyusui ya. Misalnya bayinya tidak mau menyusu, produksi ASINya kurang, ibunya stres sehingga ASINya juga berpengaruh jadi lebih sedikit dan sebagainya ya. Nah, salah satu upaya atau ikhtiar kita yang bisa kita lakukan untuk melancarkan ASI ya, mempersiapkan laktasi itu bisa dengan breast care atau perawatan payudara ya. Kapan dilakukannya perawatan payudara ini? Apakah setelah melahirkan ya atau sebelum melahirkan? Nah, tentunya kita bisa mempersiapkan perawatan payudara atau breast care ini ketika kehamilan. Tapi kehamilannya kehamilan aterem atau kehamilan lanjut pada trimester 3 ketika lebih dari umur 37 minggu usia kehamilannya. Artinya bayi itu sudah bisa dilahirkan. Kenapa dilakukannya pada trimester 3 atau pada kehamilan lanjut? Karena proses masas payudara ya, nanti ada proses masas payudara itu akan merangsang hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini dia dapat merangsang mules atau kontraksi ya mams ya, sehingga memang harus dilakukannya pada usia kehamilan yang sudah siap melahirkan gitu. Nah, selain prenatal atau sebelum lahir ya, yaitu pada kehamilan, perawatan payudara juga dapat dilakukan pada pasca persalinan atau masa nifas ya, masa menyusui. Dan biasanya ini masa yang betul-betul 2 hari ya, 3 hari itu ASINya tuh banyak banget, melimpah banget, sehingga juga ini diperlukan perawatan payudara. Nanti akan diperagakan bagaimana caranya melakukan perawatan payudara, dan Bunda bisa melakukan sendiri di rumah. Tujuannya apa? Pertama, untuk melancarkan sirkulasi darah ya. Kedua, memperlancar produksi ASI. Yang ketiga, merawat payudara, menjaga kebersihannya, membuat puting susu dan areolanya menjadi lebih kenyal sehingga bisa menghindarkan ya dari masalah puting susu lecet gitu. Secara psikologis juga ini untuk persiapan laktasi, jadi ibu lebih siap lagi untuk melakukan laktasi, proses laktasi atau pemberian ASI ya. Sedini mungkin kita ikhtiar Bunda ya, agar setelah bayi lahir ya kita lakukan IMD, kontak langsung dengan bayi sedini mungkin ya, agar bayi mendapatkan banyak manfaat dari IMD atau inisiasi menyusui dini ya. IMD juga itu berpengaruh ya terhadap pemberian ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI 0 sampai 6 bulan tanpa pemberian makanan tambahan lainnya. Jadi keberhasilan IMD juga nanti selanjutnya akan berhasil untuk, insya Allah akan berhasil untuk ASI eksklusif gitu. Jadi ada korelasinya. Nah, biar IMD juga berhasil, ikhtiarnya itu dilakukan persiapan ya pada saat antenatal atau prenatal ya, atau masa kehamilan ya Bunda ya. Itu manfaat dari breast care gitu. Begitu pentingnya ini sehingga video ini harus ditonton sampai selesai ya, agar dapat dipraktikkan di rumah. Oke, apa saja sih alat yang dibutuhkan untuk melakukan breast care atau perawatan payudara ini ya? Yang pertama adalah handuk. Handuk ini 2 buah ya, 2 buah handuk ya, handuk besar. Kemudian 2 buah waslap. Oke.
Nah, waslap ini nanti untuk kompres air hangat dan air dingin, sehingga Bunda di rumah juga menyiapkan waskom ya, oke, atau tempat wadah untuk air ya. Oke, selanjutnya adalah minyak zaitun ya. Kemudian kapas ya, kapas biasa, kapas kosmetik juga boleh, kapas ya. Dan oh ya, peniti ya, peniti itu nanti untuk mengikat ya, untuk menghubungkan, merekatkan handuk yang di atas dan yang di bawah gitu. Baiklah, kita akan coba untuk peragakan atau tutorial ya, bagaimana breast care atau perawatan payudara pada ibu hamil trimester 3 dan ibu nifas. Oke, saya perlu pantung ya, perlu pantung untuk memperagakannya ya. Kemudian kita buka dulu, atur posisi ibu senyaman mungkin ya. Kaki ibu diusahakan jangan menggantung ya, gitu. Jadi ibunya nyaman, ibunya nyender boleh ya. Kita izin dulu, cuci tangan dulu sebelum dimulai. Siapa yang mencuci tangan? Bidannya dan ibunya ya. Izin dibuka dulu ya Bu ya. Oke, sebentar. Nah, oke, kemudian kita akan siapkan handuk. Jadi biar baju ibunya nggak basah ya, kita buka dulu ya. Satu handuk di pundak ibu ya, satu handuk lagi di paha ibu agar tidak basah gitu ya. Itu sehingga seperti ini ya. Dan kita fiksasi, kita rekatkan ya biar tidak bergerak-bergerak itu dengan peniti ya. Peniti yang aman ya. Satu lagi ya, sehingga ini tidak basah ya ke baju Bunda dan ke bagian bawah. Saya akan memperlihatkan seperti ini ya. Oh, lepas dia. Oh iya, lepas, maaf ya. Gitu. Nah, sebentar, direkatkan dulu. Oke. Nah, sehingga seperti ini ya Bunda ya. Nah, itu. Oke. Nah, ini tempelan alat penampang anatomi payudara ya. Nggak apa-apa, kita siapkan, kita sudah cuci tangan ya, kita siapkan dulu kapas ya, kapas dan baby oil atau minyak zaitun ya. Kita tempelkan minyak zaitun, kapasnya 2 untuk payudara kanan dan payudara kiri. Oke, kita tempelkan pada puting dan areola. Areola itu daerah yang hitam ya, yang gelap di sekitar puting susu ibu ya. Kita tempelkan ya, kita bisa minta ibunya untuk memegang ya, jadi Bunda bisa pegang sendiri juga untuk kenyamanan ya. Waktunya sekitar 5 menit, jadi ini kayak dikompres. Jadi kalau misalnya ada sumbatan, ada kotoran ya, dia terangkat. Oke, dia nempel di kapasnya. Setelah 5 menit kemudian kita angkat, tapi dengan cara diputar. Set. Jadi kotorannya ini terangkat. Oke, kita simpan di bengkok. Nah, itu untuk area pembersihan area puting dan areola Bunda ya. Kemudian kita akan mulai melakukan pemijatan atau masase ya. Nah, untuk melicinkan tangan kita ya, jadi biar ibunya nggak kaget ya, kita hangatkan dulu. Kemudian
Pakaikan minyak zaitun ya, biar licin. Oke, kita izin dulu ya Bunda. Pertama, tangan kita itu diletakkan di antara dua payudara seperti ini ya. Ini gerakan pertama. Kemudian kita angkat ke atas seperti ini. Nah, seperti itu gerakan pertama ya. Lakukan ini sebanyak 30 kali. Oke ya, coba Bunda silahkan untuk mencoba. Kita bisa melakukannya sendiri. Oke, itu gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua, payudara kiri ditopang oleh tangan kiri ya. Kemudian kita akan melakukan pengurutan payudara dengan menggunakan sisi ulnar atau sisi kelingking kita ya, seperti ini. Nah, lakukan 30 kali ya, dan merata di semua sisi payudara. Oke. Kemudian letakkan tangan kanan, topang ya payudara kanan dengan tangan kanan kita, dan lakukan hal yang sama. Oke. Oke. Boleh kanan dulu ya Bunda ya. Tekan kanan dulu. Itu gerakan yang kedua. Gerakan yang ketiga ya, payudara kanan ditopang oleh tangan yang kanan ya. Kemudian kita lakukan pengurutan dengan menggunakan buku-buku tangan kita. Jadi tangan kita dikepalkan ya, kemudian kita lakukan pengurutan. Kekuatannya disesuaikan dengan ekspresi ibu juga ya. Jadi kita lihat ibunya kesakitan enggak ya. Pertama kita lakukan yang halus dulu, kemudian makin mantap lah ya. Jadi mantap, gentle ya, lembut tapi pasti gitu. Nah, seperti ini lakukan di seluruh seluruh sisi payudara ya. Ini oke. Lakukan hal yang sama pada sisi payudara yang sebelahnya. Oke. Nah, itu gerakan yang ketiga. Oke. Nah, setelah itu kemudian kita kompres ya. Ini isi dengan air hangat dan air dingin ya Bunda ya. Nah, itu pertama air hangat dulu. Ya, kita isi, kemudian kita kompreskan. Boleh pakai handuk, boleh ya. Nah, untuk kenyamanan ibunya pegang sendiri boleh ya. Ini kompresnya selama 5 menit ya, kira-kira 5 menit. Oke, setelah selesai kompres air hangat, kemudian kita kompres air dingin ya. Oke. Nah, silahkan bundanya pegang sendiri ya, 5 menit. Oke, selesai. Kemudian setelah itu kita lakukan pengeringan ya. Oke. Kemudian dipakaikan lagi pakaian ibunya. Gitu. Ya. Pemijatan payudaranya sudah selesai, bisa dilakukan sehari 2 kali bisa ya Bunda ya, pagi dan sore hari gitu. Ini akan meningkatkan kenyamanan dan kesiapan ibu untuk menyusui bayinya. Oke. Ya, demikian perawatan payudara pada ibu hamil. Ibu hamilnya trimester akhir, ibu hamil trimester akhir, dan ibu nifas ya. Jadi kuncinya adalah lakukan dengan gentle. Gentle itu mantap ya, pelan tapi pasti gitu, sehingga nyaman buat ibunya juga gitu ya. Semoga bermanfaat. Semoga ibu semangat dalam melakukan ASI eksklusif, memberikan ASI eksklusif dan melakukan laktasi, dan semoga semuanya sehat, bayinya sehat, ibunya sehat, Indonesia sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.